Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam Indonesia, salam Pancasila. Saya agak terkejut tadi karena mengira akan diminta untuk menjadi capres alternatif. Ternyata hanya diminta untuk mengantarkan sekabur sirih kegiatan yang kita adakan pada sore hari ini. Tentu saja itu mudah, tapi jauh lebih mudah jika kita punya presiden yang berjiwa Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman Nusantara Center yang saya banggakan, kawan-kawan Pustaka Indonesia dan Persaudaraan Matahari yang saya cintai, dari lubuk yang paling dalam, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika 10-20 menit yang akan saya sampaikan ini tidak terlalu berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sebagian teman bertanya, mengapa Anda Yudi menulis buku Logika Berpancasila? Ada banyak jawaban, tetapi di waktu yang singkat ini izinkan saya menyampaikan dua argumentasi. Pertama, tentu saja buku ini hadir untuk mengisi ruang defisit diskursus Pancasila, terutama sejak reformasi bergulir dan sampai tahun-tahun belakangan. Pancasila seharusnya didesain sebagai ideologi negara sehingga lembaga-lembaga negara lah yang paling bertanggung jawab untuk menyampaikan, mendiseminasikan, dan menjadikannya sebagai living tradition di seluruh masyarakat kita. Tetapi rupanya, walaupun sudah ada BPIP, lembaga-lembaga negara kita seperti MPR, DPR, kementerian-kementerian, bahkan lembaga-lembaga lain seperti TVRI dan RRI tidak terlalu bersemangat menyampaikan dan mengedukasi masyarakat berdasarkan Pancasila. Sampai-sampai kegiatan ini pun harus bayar di lembaga negara. Mestinya lembaga-lembaga negara seperti TVRI dan RRI itu mengajak civil society untuk memastikan bahwa Pancasila bukan hanya milik pribadi kita, tapi juga milik bangsa dan negara ini untuk menjadi living tradition. Jadi buku ini sebenarnya Bapak Ibu didedikasikan untuk mengisi ruang defisit diskursus dan pikiran-pikiran Pancasila. Ini menjadi tugas kita bersama karena sebagaimana yang sudah sering disampaikan oleh para ahli Pancasila, kita sedang mengalami apa yang disebut dengan defisit Ipolexos Bud Hankam berbasis Pancasila. Kita tahu bahwa pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kemudian menyebutnya sebagai produk Undang-Undang Dasar tahun 2002, praktis diskursus ekonomi Pancasila tenggelam, politik Pancasila tenggelam, budaya Pancasila tenggelam, pertahanan dan keamanan Pancasila tenggelam. Bahkan mata kuliah Pancasila serta tafsirannya di beberapa kampus tidak ada. Karena itu di buku ini Bapak Ibu, saya menawarkan satu gagasan yang kalau diperas disebut sebagai Panca Dharma. 5 cara menerjemahkan Pancasila. Pertama, saya ingin menyebutnya sebagai rekonstitusi. Yang kedua, rekapitalisasi. Yang ketiga, nasionalisasi. Yang keempat, refinansialisasi. Yang kelima, reindustrialisasi. Tentu saja Bapak Ibu tidak mudah untuk mengerjakannya, karena kejahatan terbesar
jika kita belajar secara sederhana menggunakan pendekatan postkolonial, ternyata bukan seberapa banyak mereka merampok sumber daya alam kita. Hampir 300 tahun plus 70 tahun kita merdeka, perampokan sumber daya alam itu dilakukan secara terus-menerus sampai kering kerontang. Kejahatan terbesar juga bukan sekedar merampok sumber daya manusia. Sampai hari ini kita adalah pengekspor babu-babu terbesar di dunia dan di akhirat. Tapi itu bukan kejahatan terbesar. Sampai hari ini kita juga tahu telah terjadi penggantian konstitusi. Dari konstitusi tahun atau tanggal 18 Agustus 45 menjadi konstitusi tahun 2002. Tapi itu juga bukan kejahatan terbesar. Sebab kejahatan yang terbesar, saudara-saudara, adalah kejahatan mengganti ideologi politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang dulunya berbasis Pancasila menjadi basis-basis baru dan mewariskannya kepada anak cucu, sehingga tradisi korupsi, kolusi, dan nepotisme itu menjadi agama yang terbaru hari ini. Itulah kejahatan terbesar yang terjadi di depan mata kita, yang terjadi hampir tiap hari, sehingga KPK setiap hari menangkap satu pejabat. Karena sejak tahun didirikannya sampai sekarang, pejabat-pejabat kita itu sudah lebih dari 1.800 orang. Itu artinya tradisi Pancasila, mentalitas Pancasila, karakter Pancasila, dan ideologi Pancasila relatif tidak bisa menjadi antitesa dari seluruh gerakan yang menjadikan bangsa ini paria, tetapi juga tidak menjadi living tradition kita. Baik saya, Anda semua, di dalam menikmati Indonesia yang katanya merdeka. Karena itu Bapak Ibu, di waktu yang pendek ini saya ingin menawarkan satu gagasan besar yang kita sebut sebagai rekonstitusi. Banyak orang, misalnya di sini ada Maijen Prianto dan teman-teman, mengusulkan bahwa tidak ada cara lain melihat begitu banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi adalah dengan cara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang ditetapkan dulu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Beliau menjawab dengan mengatakan dengan dekret terkoordinasi. Dengan dekret terkoordinasi, lalu nanti kita bersepakat untuk mengadendum 1-2 pasal yang mungkin dianggap waktu itu tidak terlalu menjaman untuk ditetapkan dengan cara adendum. Termasuk luas wilayah kita yang sampai sekarang tidak ada di dalam konstitusi. Termasuk di dalamnya soal batasan seberapa lama seorang presiden bisa menjabat di sebuah negara yang kita sebut Republik Indonesia. Jadi proses rekonstitusi ini menjadi penting karena kita tahu bahwa yang terburuk dari seluruh hulu yang kemudian kita sebut sebagai hilir amandemen adalah pilpres langsung. Pilpres langsung itu di samping memakan biaya yang sangat banyak, tetapi juga beresiko sangat luar biasa. Pembelahan masyarakat di sana dan di sini, pembelahan masyarakat kemudian menghasilkan konflik bahkan perceraian terjadi dan lebih menajam ketika masuk ke wilayah pilkades, pilbuk, pilwakot, dan pil-pil yang lain yang kemudian menghilangkan pil-KB. Jadi Bapak Ibu, ada banyak sekali ekses-ekses dari konstitusi yang baru yang dulu diangankan menjadi perbaikan dari konstitusi lama, tetapi karena ia tidak digali berdasarkan satu mentalitas yang binding dengan Pancasila, akhirnya semua orang yang tidak berdosa seperti kita menerima akibatnya.
Karena itu kita bisa simpulkan dari sekian banyak orang yang mengkaji soal-soal itu, ada Profesor Kailan, ada Profesor Effendi, ada beberapa jenderal yang juga sudah memahami itu, sesungguhnya adalah kita tercerabut seluruh Ipolexos Budhankam yang tidak lagi berbasis Pancasila. Jadi diskursus kenusantaraan hilang, diskursus mentalitas Pancasila meredup, diskursus soal ruh, mentalitas Nusantara, mentalitas Indonesia, Indonesian Studies, Nusantara Studies itu hilang, bukan hanya dibunuh, tapi juga dilarung ke lautan. Karena itu, ketika Mas Setio dan teman-teman mengajak untuk melakukan pagelaran kebangkitan Pancasila dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, saya mengatakan siap untuk dilaksanakan. Sebab siapa tahu hari ini adalah hari di mana kita semua meletakkan batu-batu pondasi, batu bata yang akan membuat kita berdiri kokoh kembali menyongsong Indonesia Baru. Indonesia yang tidak mengkhianati konstitusi, sebab berkonstitusi adalah bernegara dan bernegara adalah berkonstitusi, tetapi juga tidak mengkhianati dan memunggungi para pikiran pendiri republik yang kita tahu menurut kajian-kajian spiritual, para pendiri republik itu ketulusannya jauh melampaui politisi-politisi hari ini. Politisi hari ini itu mengganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Itu artinya dari lubuk yang hati paling dalam, para pendiri republik memiliki mentalitas ikhlas, mentalitas hening, mentalitas bahwa hidup sesungguhnya adalah singular, satu kesatuan yang tidak boleh ada dasain dan desolon, kecuali bahwa ia dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini saya secara pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih, terutama untuk keluarga saya, orang tua saya, istri dan anak saya, juga mertua saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk terus menjadi ilmuwan, walaupun mereka tahu ilmuwan tidak menjanjikan masa depan. Terima kasih kepada Uti, mohon berdiri Uti, mewakili keluarga. Inilah mertua saya karena orang tua saya tidak bisa datang. Terima kasih kepada anak-anakku. Semoga kalian bisa nanti meneruskan tulisan-tulisan dari yang pernah ayah lakukan. Kepada Persaudaraan Matahari dan Pusaka Indonesia yang dipimpin oleh Mas Setio, Pak Nyo, Pak Eko, Mbak Ai, Mbak Firine, dan yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dari lubuk yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih dan berbangga menjadi bagian dari kalian. Kepada teman-teman Nusantara Center ada Mas Pratama, Mas Ades, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga karena telah menjadi bagian integral dari kami untuk menegakkan dan membangun nantinya Universitas Nusantara. Yang terakhir yang juga tidak ingin saya lupakan, tentu saja terima kasih kepada Mas Irawan Joko Nugroho yang dengan telaten mengumpulkan pidato-pidato, tulisan-tulisan, serta wawancara sehingga buku berlogika Pancasila bisa hadir kepada Bapak Ibu semua. Kepada guru-guru saya, Mas Eko, Pak TNI, Pak Nyoman, Pak Nur, Pak Hadi, Ki Mas Tanu, Pak Wagub, Pak Prianto, Pak Pur, Mbak Koni, dan yang lain, saya juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah menjadi partner diskusi dan keresahan hampir tahun-tahun yang sudah berlalu. Sebelum saya akhiri pengantar saya soal buku, soal pengantar saya soal pagelaran kali ini,
saya ingin mengajak kita semua membacakan teks proklamasi. Dan karena teks proklamasi yang kita baca adalah teks yang melahirkan Indonesia, sehingga ini adalah teks yang bersejarah, maka marilah kita berdiri bersama-sama. Saya baca dan nanti Bapak Ibu mengikutinya. Siap? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan yang kedua. Hal-hal mengenai penggunaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli akan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 29 Juli 2023. Atas nama bangsa Indonesia, kami semua yang hadir di RRI. Silahkan duduk. Dari lubuk yang paling dalam, dari pikiran yang paling cerdas, dari keinginan yang meluap-luap, saya Yudi Haryono mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Salam Nusantara, salam Indonesia, salam Pancasila. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.